Ada yang kata, saya datang untuk healing. Ada yang datang untuk mau tahu tentang diri dia sendiri, mau kenal pribadi. Jadi, apapun tujuan setiap kita yang datang, tiada salah. Kalau kamu datang mau healing, maka itulah yang mungkin Tuhan inginkan kamu nikmati. Itu mungkin pengalaman yang kamu lalui sebelum ini yang membuatkan kamu rasa saya perlukan healing. Sama juga kalau mungkin ada masanya kamu rasa saya mau kenal pribadi saya, sebab mungkin selama ini saya tidak tahu sama ada ini panggilan ataupun bukan. Kenapa banyak topik ini, banyak verse? Kenapa ini? Ada banyak verse. Come and see, dia katakan. Ada lagi, dia cakap, the sweetness of the Lord, dia cakap. Come and taste how good is the Lord. Bahkan mencari adalah the greatest love, sebab kita mau mencari kebahagiaan. Dan apa yang kamu ada di sini adalah kebahagiaan. And then, yeah, you can start with that. So my name is Jade. My name is Lyra. Saya dengan Tuhan macam saya rasa hafal sebab ya kita pergi soalan perusahaan macam mana kami pergi. Tuhan tolong ya. Kalau ini adalah panggilan hidup saya akan dengan senang hati dan suka. Topik yang pertama kita membincangkan tentang ekspektasi dan juga harapan bagi para peserta yang datang ke tempat ini, dan apakah mereka datang dengan ekspektasi untuk mengenal panggilan, mengenal diri, dan juga untuk melihat pribadi mereka di dalam konteks spirituality. Dan seterusnya dalam topik yang kedua, saya bawa para peserta untuk melihat pribadi mereka sebagai yang dipanggil. We are called. Dan dalam konteks ini, saya percaya bahwa setiap kita mengalami dilema, persoalan hidup di persimpangan jalan. Dan dalam persimpangan jalan inilah kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam diri kita, membawa kita untuk melihat cinta kasih Dia dan di dalam pribadi kita sebagai yang dikasihi dan dicintai oleh Allah. Melihat pribadi kita sebagai anak Allah dan bukan lagi sebagai hamba kepada dosa. Justru itu dalam konteks ini jugalah kita melihat bagaimana anak-anak muda berani untuk keluar daripada zon selesa mereka dan mau menyahut panggilan Tuhan. Shalom dan salam damai kepada semua. Nama saya Jessel Jasni Sainus dan boleh panggil saya Jessel, dan saya berasal daripada Holy Family Telipuk. Dan apa yang saya tersentuh adalah pertama adalah dia menerangkan dalam kehidupan kita pasti ada persimpangan hidup. Jadi di sana saya tersentuh sebab itu dia kait rapat dengan kehidupan saya, di mana saya kadang-kala apabila ingin menyambut panggilan itu, dia ada 1001 soalan dalam pikiran saya yang apa akan terjadi sekiranya saya masuk kongregasi tersebut. Jadi itu yang menyentuh saya sebenarnya, yang dimana itu adalah perkara normal untuk seorang manusia untuk merasa takut. Cuma satu perkara yang Prayer General mengatakan bahwa
satu jawaban yang pasti untuk menjawab panggilan adalah berani mengatakan yes kepada panggilan tersebut. Melalui keberanian itu saja baru panggilan tersebut benar-benar dipanggil untuk menyahut panggilan Tuhan. Shalom, nama saya Sachel Danela, saya dari Church Kobusak. Apa yang menyentuh saya daripada program yang Father Gerald katakan tadi itu, pasal persimpangan, saya merupakan lepasan STPM. Jadi bila saya dengar pasal persimpangan itu, saya macam terus terfikir pasal arah tujuh hidup saya. Apa saya perlu buat selepas ini? Macam itulah. Hi, my name is Jane and I am from Sacred Heart Parish. For my highlight for from the first day until today is I really enjoyed Bishop's homily yesterday, his opening homily and his welcoming homily, and just bringing so much hope to us young people in saying that we are all working in the vineyard of the Lord, regardless of at the end of the day what religious order we are choosing, and how we are all called to this mission to bring everyone to the banquet, to the heavenly banquet. And I also really like to be able to see so much young people, honestly. A few people from my group were about 17 years old, and I remember just sitting down there and having a chat with them and realizing that I wish I had this opportunity a few years back in knowing of the orders that are out there. Hope we can bring to this younger generations. Shalom, nama saya Joanne Elvira Sitorus, saya dari Paroki St. John Tuaran. Dan untuk hari kedua RBSC hari ini, kami telah melalui banyak sesi. Sesi yang pertama, kami mendengar tentang Consecrated Life, di mana kami belajar apa itu hidup bakti daripada Friar Gerald OFM, dan kami juga mengenali setiap kongregasi dan dari Keuskupan Agung Keke lah. Jadi dalam Keuskupan Agung Keke ada 8 kongregasi. Jadi belajar tentang kehidupan mereka, dan kami juga melalui adorasi dan ada spiritual guidance dalam grup kami. Dan dalam sharing dalam grup kami tadi kan sangat menyentuh, sebab kami ditanya soalan tentang bagaimana hubungan kami dengan Tuhan. Jadi dalam ahli kumpulan saya, kami melalui heart to heart session, dan kami sharing, kami saling mendoakan juga lah. Jadi untuk hari ini saya merasakan bahwa Tuhan telah menerangkan jalan yang saya patut lalui lah untuk mencapai panggilan yang saya mau. Itu saja. Thank you, puji Tuhan. Okay, shalom semua. Because of your many people, the prayer and support, we already finished our religious vocation awareness camp. So I would like to ask the first rota, the participant, every day please listen His voice, because Jesus Christ always calling you. That's why I hope in KK Archdiocese many vocation of religious. That's why many religious brothers and sisters can working for the kingdom of God. Sekian, terima kasih. Thank you, Koto Wadan. Terima kasih dan syabas kerana berani mengatakan ya pada panggilan Tuhan untuk datang ke Vocation Awareness Camp ini. Dan saya berharap apa yang telah kamu dengar di sini, kamu telah menemui panggilan kamu sebenarnya, panggilan Tuhan untuk kamu. Dan kepada para belia, orang muda Katolik di luar sana, saya berharap kamu juga, terutama sekali yang sedang mencari panggilan, apakah panggilan hidup yang Tuhan berikan pada kamu.
Saya harap kamu juga mula mendengar suara Tuhan. Karena apabila Anda mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati kamu. Katakan ya pada panggilan Tuhan. Terima kasih kepada para peserta yang telah datang mengikuti seminar panggilan pada 2024 di Bundu Tuhan pada kali ini. Mereka datang dari jauh dan dari berbagai-bagai paroki. Jadi kami sungguh bersyukur kerana mereka telah datang. Dan saya percaya ramai lagi muda-mudi yang di luar sana yang belum berkesempatan untuk menghadiri vocation seminar seperti ini. Saya harap mereka juga ada kesempatan di lain masa di tahun yang akan datang. Dan kepada peserta yang sudah pun menghadiri seminar pada tahun ini, saya akan terus mendoakan kamu agar kamu pun berani menyahut panggilan Tuhan bila masanya tiba. Thank you to all the participants in this RBAC 2024. We hope that you go home and continue to discern. And for those out there have not come to this seminar, we would like to invite you to think of one of our congregations to join us. Okay, thank you. Terima kasih kepada semua peserta Religious Vocation Awareness Camp pada tahun ini yang menghadiri Vocation Camp di sini. Kami sangat bersyukur dan saya sebagai salah seorang daripada penganjur yang mengucapkan terima kasih kepada kamu semua kerana sudi memberikan dan meluangkan masa kamu untuk mencari dan juga untuk mau merenung pribadi Tuhan, dan juga diharapkan agar kamu sentiasa terbuka untuk mau menyahut panggilan dan mengatakan yes kepada Tuhan. Kepada mereka yang masih mencari panggilan, jangan takut, jangan risau, bukakan hatimu dan dengarkan suara yang ada di dalam hatimu itu dan katakan ya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Bye. To all the participants who attended this vocation seminar awareness, I hope that you continue to search, don't stop here, and continue to involve God in your searching. And I hope that don't wait too long to decide. Once you decide what do you really want in your life, go for it. Go to what you have decided for. And then for the youth out there, I would like to inform you that vocation is a mystery. Go and search what is vocation for yourself and continue to search and don't be afraid because Jesus is always inviting you to come and see and experience God's love. Hai, Shalom. Sepanjang saya berseminar di Bundu Tuhan Retreat, saya bersyukur sebab saya dapat ikut nih program. Sebab first time, apa yang saya dapat dalam ini selama 3 hari, saya tahu macam mana mau sahut panggilan Tuhan. Hai, Shalom. Apa yang saya dapat dalam seminar ini, walaupun saya first time ikut kan, first thing yang saya dapat daripada opening mass yang Bishop saya kan, macam mana kita mau sahut panggilan Tuhan, yaitu dengan kita kita punya pribadi untuk dengar suara Tuhan, dan kita benarkan juga Tuhan untuk gunakan diri kita. Dan yang baru tadi kita punya closing mass juga apa yang saya dapat daripada perkongsian pada Andrew kan, tiga perkara, yaitu dengar, lihat, dan stay dengan Jesus Christ. Thank you, itu saja. Hai, Shalom semua. Sepanjang seminar yang 3 hari ini banyak saya dapat, terutama sekali saya dapat mengenali ramai kawan. Terus perkongsian malam hari Sabtu tuh saya mendengar macam mana Sister Edna terpanggil menjadi Sister FSIC. Sama perkongsian tuh kami boleh berkongsi apa aja yang bermula dari hati kami, dari lubuk hati kami. Jadi di situ saya merasa ketenangan macam itu sebab dapat kasih luas semua yang saya rasa dalam hati saya. Oke, itu jahat. Thank you. Pengalaman kami di sini yang kami dapat panggilan hidup. Kami dapat merasai apa itu panggilan hidup kami yang selama 3 hari kami jalani, dan apa yang kami 3 rasa paling hangat lah kan spiritual tuh yang malam berkongsi secara senyap, secara beraktiviti kumpulan.
ingat masa depan bukan kawin sejak. Mungkin masa depan kamu akan jadi father atau sister. Jadi ingat sejak itu.